Ya. PU PAPBD ya, bukan pansus ya. Sebentar sedikit yang akan saya sampaikan, cuman tetap dengan nada semangat. Salam restorasi. Jawabnya apa ya? Pandangan umum fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Pasuruan terhadap penyampaian pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, yang terhormat saudara Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, yang terhormat rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, dan juga rekan-rekan wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci dan Maha Pengasih, yang telah memberikan berjuta nikmat kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang setia mengikuti sunnahnya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rapat Dewan yang kami hormati, mengawali rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Pasuruan menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2022. Terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara Bupati yang telah menyampaikan pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun 2022 ini. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, izinkan pula pada kesempatan ini kami segenap anggota dan pimpinan fraksi Nasdem sebelum menyampaikan pandangan ini untuk bersikap dan bertindak secara profesional sebagai legislator yang mempunyai wewenang sebagaimana telah diatur oleh undang-undang. Hadirin sekalian yang kami cintai, izinkan pula kami fraksi Nasdem memberikan masukan yang konstruktif untuk membangun Pasuruan ke depan lebih baik. Beberapa hal diantaranya, langsung saja nomor satu, kita melihat dalam perangkaan anggaran rancangan perubahan yang disampaikan oleh saudara Bupati bahwa ada kenaikan belanja daerah sebesar 205 miliar. Dari angka itu ada kenaikan 13 miliar pada hibah. Kami sepakat jika itu digunakan untuk kenaikan hibah baik di Dinas Pendidikan maupun di Kesra untuk membantu masyarakat kita di Pasuruan khususnya dalam hal pendidikan dan keagamaan. Kita melihat banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan, terkhusus lembaga PAUD, KB, TK, RA yang masih banyak membutuhkan bantuan-bantuan kita semua, baik bangunannya, insentifnya dan lain sebagainya. Juga masjid, musola, karena kita adalah daerah santri, tentu juga itu menjadi perhatian khusus bagaimana kita membangun Pasuruan menjadi daerah dengan keagamaan yang betul-betul masif, baik dari dalam maupun dari segi luar atau bangunan itu sendiri. Namun menjadi penting perhatiannya adalah membangun sistem yang transparan dalam penggunaan anggaran sehingga semuanya bisa terbuka dan masyarakat pun mengetahui proses yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Jangan sampai seperti kemarin, apa yang telah direncanakan harus merawut pada tataran pelaksanaannya. Ini menjadi catatan. Yang kedua, bantuan sosial juga ada proyeksi kenaikan sebesar 17 miliar. Kami berharap ada tambahan. Kami malah berharap ada tambahan. Namun yang menjadi catatan adalah bagaimana sistem itu bisa dibangun dengan baik dan menyeluruh sehingga data yang diberikan Kemensos itu, sehingga data yang dari Kemensos itu bisa sesuai dengan yang ada di kabupaten. Karena tentu semua data bersumber daripada daerah. Harapannya tidak ada lagi kebingungan data seperti yang telah terjadi atau pernah terjadi baik dalam urusan penerima bantuan sosial
yang kita telah menerima banyak sekali masukan atau aspirasi dari masyarakat, terutama adanya double count maupun yang tidak tepat sasaran. Yang begini kan sungguh disayangkan, apalagi ini menyangkut kebutuhan saudara-saudara kita, rakyat kita yang kita wakili, terutama yang kurang mampu. Yang nomor 3, ada alokasi belanja barang dan jasa 114 miliar, belanja modal mesin diproyeksikan naik 46 miliar, sementara untuk belanja gedung atau modal gedung bangunan memang mengalami penurunan sebesar 35 miliar. Sehingga untuk bangunan gedung ini menjadi 172 miliar dari sebelumnya 207 miliar. Kita ulangi, untuk belanja modal gedung bangunan ada 172 miliar yang dari sebelumnya 207 miliar. Sedangkan belanja modal jalan dan irigasi atau infrastruktur hanya ada kenaikan 39 miliar. Infrastruktur ini merupakan PR besar Pasuruan yang harus segera dituntaskan. Saya mewakili fraksi Nasdem menyatakan bahwa sangat sulit menemukan jalan Kabupaten Pasuruan yang masuk kategori bagus. Terutama saya mewakili dari Pasuruan Timur, jalan dari daerah Watestani, Melaten, Kedawang, yang ke Nguling juga, mewakili yang daerah Watu Prapat, terutama daerah Leko, Watestani, Wotgale, ke barat Grati, daerah Ranu ke Grati, yang ke selatan, dan sejauh ini masih ada pembangunan yang di Rejoso ke selatan Toyaning dan juga di daerah arah Ponpes, Darul Ulum yang di Sumurwaru. Ini adalah perbaikan. Yang maknanya apa? Maknanya betul-betul kebutuhan infrastruktur menjadi hal yang penting dan masif harus segera dilaksanakan. Dari timur hingga barat banyak kerusakan berat yang bisa mencelakakan pengendara. Padahal infrastruktur juga menjadi penentu kemajuan daerah. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan roda perekonomian masyarakat lebih maksimal. Kira-kira buat apa banyak-banyak membangun gedung jika perjalanan menuju gedung itu saja harus bersusah payah seperti lewat di ladang ranjau. Hal ini agar menjadi perhatian serius terutama kepada pemerintah daerah. Sebab bulan-bulan ke depan sudah masuk musim penghujan, dan kita harus memberikan yang terbaik, yang memberikan yang prima kepada masyarakat kita di seluruh Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya perihal aspirasi. Nomor 4, perihal aspirasi daripada pedagang. Mempertimbangkan sudah landainya wabah PMK agar para pedagang sudah bisa menempati tempat di pasar sebagaimana yang telah tersedia. Jangan sampai jalanan dijadikan tempat dagang sebagai bentuk protes pada kurang jelasnya kebijakan yang ada. Mungkin ada beberapa yang sudah menempati, tapi sebagian besar yang lain juga masih ada di jalan-jalan. Yang terakhir, kami fraksi Nasdem menanggapi isu-isu berkaitan dengan kenaikan BBM. Kami mengapresiasi mahasiswa yang telah datang ke gedung ini sejak dari kemarin. Kami mengapresiasi itu adalah bentuk demokrasi yang ada di Indonesia, dan Pasuruan juga menerima demokrasi itu sebagai bentuk daripada aspirasi masyarakat. Kita menghargai itu. Namun Kabupaten Pasuruan terutama daerah tidak punya kewenangan untuk mengatur dan mengesahkan berkenaan dengan BBM yang menjadi kebijakan nasional. Oleh karenanya kami fraksi Nasdem mengapresiasi dengan akan mengawal, dengan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat berkenaan dengan kenaikan BBM kepada perwakilan-perwakilan kami yang ada di pemerintah pusat, agar apa yang menjadi harapan bisa sesuai dan apa yang menjadi harapan juga mendapatkan sesuai dengan apa yang menjadi harapan bersama masyarakat kecil terutama. Kira-kira ini yang dapat saya sampaikan dengan segala semangat yang ada, bahwa ini semua saya sampaikan adalah untuk membangun Pasuruan tercinta, Pasuruan milik kita bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penyampaian pandangan umum ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami fraksi Partai Nasdem memohon maaf yang ikhlas, memohon maaf yang setinggi-tingginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua guna menjalankan tugas pengabdian kepada nusa dan bangsa sebagai wujud amanat kepada kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami Ketua Haji Joko Cahyono SE SHMH, Sekretaris Eko Suryono, dan dibacakan atau disampaikan oleh kami sendiri Eko Suryono. Terima kasih.